Kawan-kawan sambil nunggu yang lain ya. Kita tunggu dulu. Bu Rena juga belum bergabung. Baru ada Galif Kumirat, ada Dani Kumilar. Halo. Nah, Bu Rena sudah bergabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambil menunggu Bu Rena. Nah, hai, kece badai ini. Apa kabar? Baik. Halo. Gimana kabarnya? Alhamdulillah, Pangesto. Kangen, udah lama banget kita nggak ketemu langsung ya. Iya, udah lama nggak ke Bandung, Niat bulan Februari, ditunda ke Maret, PSBB. Nggak jadilah makan durian ke Banten. Makanya, kalau udah niat itu harus ada permulaan pelaksanaan. Siap. Semoga Baru habis sehat-sehat itu, selalu. amin. Semoga juga kita bisa melalui pandemi ini secepat mungkin dalam keadaan sehat Amin. dan bisa Amin. segera iklan durian lagi. Iya nih, aku udah gak pernah lagi ngepost durian. Biasanya ngepostnya durian ini. Ini dosen kece ini. Saya kenalkan dulu Selalu nih, durian. bintang tamu saya. Ini Dr. Rena Yulia, SHMHum. Hai. Ini SHMH. Ini adalah dosen hukum pidana di FH Untirta, Banten, Serang, Banten. Sebenarnya Banten. orang Banten nih. Ada yang gabung nggak ini orang Banten? Kayaknya nggak ada. Biasanya Kang Baduy Mursid yang gabung, ini belum nih kayaknya. Kita tunggu saja. Itu saja ya. Kita tunggu saja nih Kang Baduy ini, ya Kang Mursid yang Baduy Mursid. Kita akan bincang-bincang ringan tentang hukum adat Baduy. Waduh. Sebetulnya cuma tahu sedikit sih, tapi nggak apa-apa ya, kita obrolin aja kali ya. Justru yang sedikit itu yang penting, biar gitu ya. Kita semua tahu ya apa sih di mana sih ya. Pertama kan apa namanya, kenapa ada nama Baduy ini, hukum adat Baduy itu di mana dia letak geografisnya. Kemudian bagaimana sih hukum adat di sana, itu kan penting juga. Susah ini pertanyaannya, udah kayak UAS nih ya kayaknya. Kan UAS sih ujian terbuka kayaknya. Ya itu dia makanya. Lebih parah dari UAS ini. Soalnya ini yang nonton kan, yang live nonton ini alhamdulillah biasanya ya di atas 100 lah. Kemudian ya ketika dimasukkan ke IG juga minimalnya 300-an ini yang nonton IGTV-nya. Waduh, hai penggemar setia Dekan Stocks. Kan ini kita berbagi ilmu yang sedikit, ya ilmu yang sedikit yang kita punya ini. Ya kalau kita sendiri saja dia merasa paling pintar, ketika berbagi kan baru kerasa ternyata kita nggak punya apa-apa gitu. Iya, mau ngomongin apa gitu kan? Mau ngasih tahu apa gitu. Ya setidaknya ini Bu Dr. Rena ini sering bolak-balik ini ke daerah Baduy, bahkan masuk juga ke Baduy dalam ya. Ke Baduy dalam juga kan? Tapi makan durian, bro. Baduy dalam lah beberapa. Tapi kan itu makan duriannya di Baduy dalam. Makan durian sama minum kopi, say. Tapi kan melihat langsung suasananya itu yang orang tidak tahu itu suasana Baduy dalam itu seperti apa. Kan nggak boleh foto, nggak boleh video kan ketika ke sana kan? Nggak boleh rekam, nggak boleh ngapain lah pokoknya. Nah itu dia, itu menariknya. Jadi nggak semua orang masuk saya, walaupun saya punya turunan Banten, Baduy. tapi kayaknya bukan, kalau Baduy bukan kayaknya, tapi belum pernah ke Baduy.
Itu dia karena jarak juga ya, jarak kemudian kesibukan kita. Ini seringkali terlewat, padahal itu tanah leluhur ya. Waduh, harusnya ziarah loh tanah leluhur. Betul betul. Nantilah kita kita agendakan. Nah, sudah siap juga ya sebenarnya ya pemandu pemandu tur ke Pemandu Baduy sudah wisata. siap. Wisata. Biar bisa bareng-bareng nemenin makan duren dan minum Iya kopi. dong. Kita berdoa semoga Indonesia lekas sembuh. Amin. Oke. Biar Nah, cepat bisa sepertinya jalan-jalan. sudah mulai banyak ini teman-teman yang Udah mulai banyak ya? bergabung. Saya belum nyalain lampu loh. Saya Banyak. kelihatan gak sih? Cakep banget. Udah. Takut Kalau gelap tambah gimana gitu. udah. Ini cakep banget ini. Ini Ibu dosen ini punya YouTube apa? Punya channel YouTube. Dosen kece. Nah, Dosen kece. dosen kece. Silakan yang penasaran tentang siapa Di Ibu Rena subscribe ini. dong. Di subscribe dong. Subscribe ya channel YouTube dosen kece. Ya, nggak keren bagaimana ini? Kalau nyanyi, wah suaranya jangan ditanya. Silakan mampir juga Jangan ke didengerin. Instagramnya. ke, ke Instagramnya Rena Yulia, Re Yulia ya. Nah, Rena itu Yulia, banyak ya, sekali ya. ya, Rena banyak Yulia. sekali itu lagu-lagu yang pokoknya enak sekali didengarkan. Aheng katanya. Ya itu Kang Januar itu ketua Bawaslu Kabupaten Bandung itu aheng juga Aduh, sehat-sehat Mang. siap-siap. Oke, langsung saja ya kawan-kawan kita tanya langsung nih Bu Rena Yulia nih. Silakan bagi kawan-kawan yang punya pertanyaan apa dan bagaimana hukum adat Baduy. Ngobrol aja, Tulis ngobrol aja aja. ya. Tulis aja ya. Ya kalau bisa dijawab ya dijawab, kalau enggak jadi PR gitu aja, nggak usah repot. Kalau nggak bisa datang ke Baduy sendiri. Nah itu yang paling asik itu. Iya. Nah ada undangan Apa tuh. nanya-nanya, datang aja sendiri gitu kan. Benar. Oke, silakan Bu, Ibu dosen kece, ya, cerita-cerita dong tentang adat cerita-cerita. Baduy itu. Oh iya, Cerita iya, dulu iya. deh. Ya, apa kabar nih teman-teman semuanya yang udah gabung? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat ya. Terima kasih Teh Dekan yang udah ngajak saya bertamu di rumahnya, di rumah virtualnya. Biasanya kita jalan-jalan di Bandung sambil makan, sambil ngopi tuh. Udah ngopi. Sambil ngopi. Ini bertamunya di virtual. Hari ini katanya saya disuruh cerita tentang Baduy. Saya cerita dikit aja sih, yang seru-serunya aja kali ya saya cerita. Ya, coba yang serunya gimana tuh? Gak usah yang ribet-ribet begitu. Jadi kalau kalian mau ke Baduy, kalau mau ke Baduy, dari mana nih ceritanya? Dari Bandung apa dari mana? Dari Jakarta apa dari mana? Pokoknya dari Bandung naik dulu. bis. Dari Bandung. Kalau mau dari Bandung mau naik apa dulu nih? Naik bis, naik kereta, naik bis aja dulu ya. Naik bis berarti ke terminal Lewi Panjang. Habis dari terminal Lewi Panjang, naik bis ke jurusan Merak. Jurusan Merak. Jadi nah kalau dari Garut berarti jurusan Merak juga. Pokoknya naik ke jurusan Merak aja. Nanti dia akan turun di Serang nanti ya. Kalau udah dari Serang baru kita akan menuju ke Lebak gitu. Dari Lebak kemudian nanti ke Ciboleger, kemudian baru jalan kaki ke Baduy. Ya, nah, catet tuh. Itu kalau naik bis gitu. Tapi memang kalau dari Serang nggak ada angkutan umum yang ke Lebak. Jadi biasanya lebih enak naik kereta. Jadi kalau naik kereta itu dari Jakarta itu naik kereta apa sih namanya, KRL ya? Gitu? Apa ya? Yang ke dari Tanah Abang itu ya? Nah yang ya? itu ke Rangkas. Turun di stasiun Rangkas, dari Rangkas baru naik Elep. Naik Elep ke Ciboleger gitu. Nah Ciboleger itu terminal terakhir si tempat Baduynya itu. Nanti dari Ciboleger turun, baru dari situ jalan kaki deh sana. Itu jalan kakinya berapa jam? Kalau cuman Baduy luar aja sih dari Ciboleger ya 5 menit.
yang ke Oh, tempat-tempat deket. yang ada tenunnya kayak gini. Ini saya pas sengaja saya pakai as tenun Baduy, salah satu. Wis. Di sana kan warganya nenun ya. Hmm. Nah, kayak gini yang ada jualan gini udah nyampe sih ke rumah-rumah orang Baduy itu dari Ciboleger itu 5 menit. Tapi kalau mau ke dalam gitu ya, ke perumahan, ke tempat-tempat tinggalnya, kalau ke Baduy dalam ya jalan kakinya 4 sampai 5 jam. Wah, 4 sampai 5 Jalan jam. kakinya ya, Jalan. Berarti ngelewatin jalan gunung, kaki. ngelewatin sungai gitu Oh ya. iya, udah kayak Ninja Hattori, lewati gunung, lewati lembah. Iya beneran serius. Udah Aduh. capek, udah bawa minum, udah bawa makanan, udah bawa coklat, apa segala macem supaya kuat. Bawa gula merah, biasanya bawa gula merah. Orang Baduy Hmm. baik-baik loh. Jadi kalau kita jalan, kita tahu dari mana. Misalnya kita bilang dari Serang gitu, mau ke Cibeo, mau kemana. Itu nanti suka dikasih kita di situ minum minum teh gitu. Terus ada gula merahnya. Nah, gula merah itu dipercaya untuk kekuatan kita gitu untuk nanjak naik kemana gitu. Jadi bakal kuat Oh, gitu naik gunung nah. wis. Gitu. Udah berapa kali Bu ke ini ke Baduy Dalam? Waduh, kalau dihitung berapa kali berapa ya? Aku lupa. Saking seringnya. Aku lupa tapi yang jelas seingatku pertama kali ke Baduy itu tahun 2000 berapa ya? Makanya sejak ditugasin di sini aja. Mungkin sekitar 2010 2011 lah. Ke sana. Itu mah pertamanya sendirian sih. Maksudnya nggak sendiri, maksudnya cuman kita-kita aja gitu. Tapi kita di Untirta, di Fakultas Hukum Untirta, kan ada mata kuliah hukum pidana adat. Jadi salah satu program kuliah lapangannya itu adalah ke Baduy gitu. Jadi biasanya kita bawa mahasiswa ke Baduy. Nah, tahun ini yang enggak gitu karena ya Covid ini nggak boleh kan. Jadi kita tahun ini aja deh nggak ke Baduy. Tahun kemarin kita masih ke Baduy gitu. Tahun kemarin bawa sekitar 3 sampai 4 kelas, berarti kalau satu kelasnya 40 ya pernah kita bawa 400 orang mahasiswa ke Banyak Baduy. Kalau sekali. kalau dipikirin sekarang ngeri juga ya anak orang kalau kenapa-napa gimana gitu. Tapi alhamdulillah sih sehat-sehat selalu. Alhamdulillah ya. Hmm, keren ya. Kalau di Baduy Dalam sendiri itu ada berapa kampung sebenarnya? Ada 3 sih, 3 kampung. Jadi Cibeo, Cikertawana, sama kok gue lupa satu lagi ya? Cibeo, Cikertawana, Cigesik. Cigesik kali ya? Cikesik. Ada tiga kampung di situ. Ada 3 kampung Baduy Tiga-tiganya Dalam, udah. tapi Hmm. tiga-tiganya udah pernah. Wih, keren. Tiga-tiganya udah pernah. Yang paling jauh itu Cibeo. Gitu. Oh, Cibeo Kalau justru paling Cikesik jauh. paling jauh, dia paling jauh, tetapi di situ orang-orang kebanyakan tujuannya ya ke situ gitu. Karena di situ yang puunnya ada di situ gitu. Hmm. Di kayak semacam kepala adatnya itu adanya di Kampung Cibeo. Oh, Dia jadi paling jauh dia. si tiga kampung ini kepala adatnya cuma satu. Puun iya satu. Tapi di yang Puun ya lain ada namanya. juga sih. Kalau di yang lain adanya itu Jaro. Ah, apa itu perbedaan Namanya. Puun sama Jaro? Kalau Puun kan paling tinggi dia ya, maksudnya kayak kepala adatnya. Nah kalau Puun itu dia udah paling tinggi, semacam kepala adat gitu. Kemudian dia itu nggak bisa ditemuin oleh sembarangan orang dan dia juga nggak turun ke masyarakat gitu. Maksudnya rumahnya juga dibatasin, jadi kita nggak boleh masuk ke rumah Puun. Ada semacam batasan juga. Ini rumah Puun, nah sampai mana kita boleh lewat gitu. Kalau Puun itu nggak bisa sembarangan orang untuk bertemu dengan Puun. Tapi kalau Jaro itu kayak kepala kampung gitu. Nah kita bisa ketemu dengan Jaro. Kalau Jaro kan di luar juga ada Jaro Baduy luar, Jaro Baduy dalam kayak Jaro Cikesik misalnya. Ada juga gitu. Jaronya Cibeo juga ada, Jaro Ciketawana juga ada, termasuk Jaro di Baduy luar, Jaro Saija. Jadi kayak kalau kita mah jadi dia tuh kayak
kayak semacam apa ya, menteri luar negeri gitu kali ya. Soalnya kalau misalnya mau mau ke Baduy Dalam, kita mesti ke Jaro Saija dulu. Dulu Jaro Daina, tapi kemudian udah meninggal. Sekarang diganti jadi Jaro Saija. Hmm. Jadi nih belum apa-apa udah dapat ilmu tuh. Ada yang namanya Puun, ada yang namanya Jaro. Wah, ini Itu menarik sebetulnya sekali ya. ada strukturnya, Ce. Jadi maksudnya ada semacam struktur, cuman sebetulnya gini, kalau kalau kita mau mau ke Baduy itu, jadi kita kayak kayak ngebandingin dengan hukum kita gitu kan. Sehingga kita menganggap misalnya oh Puun itu presiden. Nah, seolah-olah begitu, tetapi sebetulnya mereka itu tidak mengenal itu gitu. Jadi mereka itu ya Hmm. di kami adanya ini gitu loh. Di kami adanya itu gitu. Jadi kitanya aja sih sebetulnya yang meribetkan diri untuk menyamakan ataupun membedakan begitu tuh. Karena kebiasaan perbandingan itu ya, perbandingan hukum. Jadi perbandingan hukum jadi nanti padahal malah menteri dibandingin. Oke, nggak usah Tidak sih gitu maksudnya. naonnya. Jadi kita menceritakan aja kalau di Baduy itu ada Puun gitu. Di Baduy ada polisi nggak misalnya kan? Misalnya nih ada pertanyaan itu, jadi jawabnya ya nggak ada gitu. Tetapi di sana juga minim kejahatan. Gimana ya caranya? Di kita polisi di setiap sudut. Di Menarik orang itu. kejahatan loba. Tak eta. Nah, itu menariknya. Kenapa sampai di sana itu Eh, jumlah angka kriminalitas itu kecil itu? Kumaha ya tata cara nata? Nah, itu juga salah satu hal yang menarik untuk dikaji. Aku pernah bikin judul judul paper tentang itu tapi nggak jadi. Malah menarik itu. Susah tahu. Soalnya itu Kenapa? filosofis banget. Kalau setahuku kenapa di sana angka kejahatannya minim? Karena orang Baduy itu patuh. Jadi Hmm. patuh terhadap hukum adatnya mereka. Sehingga mereka tidak mau melakukan pelanggaran adat karena takut akan sanksi. Yang sanksinya itu kalau kita kan udahlah di penjara lah, denda gitu. Kalau kalau di Baduy kan sanksinya tidak sekedar penjara atau denda atau apa, tetapi kan ada sanksi alam dan sanksi lain yang mereka juga ngeri lah, takut lah kalau itu terjadi sama mereka. Wah, ini nih. Berarti kan mereka sangat taat ya terhadap aturan hukum, terhadap perintah dari pemimpin mereka, baik dari Puun maupun dari Jarok mereka. Nah, cara membentuknya, ya, cara membentuk kepatuhan itu, mungkin pernah Nah, pernah wawancara itu bagaimana itu? jadi gini, jadi mereka itu merasa selalu akan tahu si baik itu Puun maupun leluhurnya itu ketika mereka melakukan pelanggaran, walaupun itu tidak ada. Gitu. Kalau kita kan ngerasa udahlah nggak ada ini gitu, kayak pimpinan kita nggak ada ya udah kita pulang cepat, gitu. Nggak akan ketahuan. Tapi kalau mereka kan selalu merasa ini akan tahu dan kalau udah tahu ini akan bahaya gitu. Kayak misalnya gini, contoh aja. Contoh orang Baduy Dalam itu kan nggak boleh pakai sendal, nggak boleh pakai alas kaki. Makanya mereka kan suka pada nyeker tuh, bahasa kita nyeker ya. Nah, mereka jalan dan mereka itu nggak boleh pakai kendaraan. Naik sepeda, naik motor, naik mobil, naik pesawat, naik apapun mereka nggak boleh. Nah, makanya kalau mereka ada acara ke Jakarta, mereka jalan kaki dan nggak pakai alas kaki. Kan kalau udah nyampe Jakarta kan nggak ketahuan menurut kita kan. Iya. Tapi mereka tetap aja nggak pakai alas kaki mau dimanapun gitu. Karena bagi mereka ya melekat gitu kan, adat mereka itu melekat, kalaupun ketahuan nanti kan berbahaya bagi dirinya sendiri gitu. Nanti mereka takut akan sanksi-sanksi yang mereka derita nantinya gitu. Gitu. Ini ada mahasiswa saya nih, ada Pak Jaksa nih. Oh, gitu?
Ini aja nih. Halo Sylvia Star, pasti lupa, pasti dong lupa. Oh enggak ya? Gimana sih Itu Cuk? teh Nila itu teman Iya iya, S2 itu. Nila kan. Eh, Iya dia, eh, aku ingat dia, aku kenal dia di suatu masa, di suatu masa. Ais. Ini Pada apa suatu ini? masa aku kenal dia. Saya Gitu. pernah Tadi ke ada yang Baduy nanya ikan dulu asin cuma. katanya. Saya pernah ke Baduy, cuma belum pernah ke Mm. Baduy dalam. Nah, salah satu syarat masuk ke sana harus membawa ikan asin. Itu tujuannya untuk apa ya Bu sebenarnya? Nah, apa coba Nah loh, sebenarnya apa? Dulu waktu aku ke kok Baduy pengen nyalain dalam, lampu ya? Gue tuh kok pengen nyalain coba-coba. lampu, kayaknya muka gue Ya udah, takut udah. gelap. Ya udah nyalain dulu. Enggak, jadi gini, sebetulnya enggak harus bawa ikan asin. Aku beberapa kali ke Baduy Hmm. nggak bawa ikan asin tuh. Cuman waktu Mm-mm. pertama kali ke Baduy, iya sih aku juga terjebak dengan rumor bahwa harus bawa ikan asin gitu. Oh. Jadi gini, jadi kita kan ke Baduy nih, oke. Mm-mm. Terus kalau kita ke Baduy, itu kan di sana itu berarti kita bertamu. Nah, berarti kan kita harus makan tuh. Kan lapar, udah jalan kaki jauh kan, lapar. Nah, Iya. sebetulnya si ikan asin itu adalah buat dimakan sama kita, bukan buat mereka gitu. Oh. Jadi kita mau bawa apa aja juga boleh, mau bawa telur, mau bawa mie, mau bawa sarden Mm-mm. gitu, bawa ikan asin juga boleh. Nanti sama kita dimakan bareng-bareng sama mereka. Cuman mereka Mm. yang masaknya gitu. Cuman salah satu hal yang uniknya itu kalau misalnya mereka kalau kita bawa sebanyak apapun itu akan Mm-mm. dimasak semuanya. Oh. Jadi harus kita kasih tahu ini buat makan sore, ini sama buat makan pagi gitu. Karena mereka itu Mm. tidak menyimpan untuk mereka. Mm-mm. Jadi ya buat kita aja semua gitu, buat kita aja lagi gitu. Oh Kecuali jadi kita bilang bahwa ini buat dikas. di sini gitu, ini buat di rumah di sini gitu. Jadi yang Mm. dibawa oleh kita itu nanti kita makan, Mm. buat makan kita gitu Ah. kan. Kalau misalnya aku bertamu ke rumahmu kan aku gak usah bawa makanan, pasti kamu kan Oh nggak nyediain, usah. masa kecukupan, Aman. Ah, aman. Nah kalau aman. ini kita bawa sendiri karena kan kita nggak enak gitu kan, mereka yang nyiapin gitu. Gitu sebetulnya. Ini wajib Oh ya. join katanya Sylvia Sar. Waduh, pernah punya KTP Serang. Iya, pernah tinggal di Serang, pernah tinggal di mana Sukabumi, Serang, sekarang di balik ke Sekarang tinggal di Padang. mana? Teh Nila sekarang Padang. di Padang. Wow. Mm. Ya, ada lagi nih pertanyaan nih. Apa? Mana nih? Sanksi terberat suku Baduy. Nah, Ya, sanksi terberatnya adalah dijatuhkan. dikeluarkan dari warga Baduy. Oh, dikeluarkan? Nggak, Jadi dia dikeluarkan bukan itu sementara Baduy waktu lagi. atau selamanya? Selamanya. Selamanya. Jadi Selamanya. dia nggak boleh balik ke Baduy dalam gitu ya? Enggak, dia tidak diakui lagi menjadi warga Baduy. Dia bukan orang Baduy lagi. Oh, jadi bukan Baduy dalam, bukan Baduy luar lagi gitu ya? Mm-mm. Itu untuk kejahatan apa sih kalau sampai seperti itu? Pindah agama. Agama orang Baduy kan Sunda Wiwitan. Iya. Gitu. Terus dia misalnya pindah agama jadi agama Islam, jadi agama Kristen, maka dia automatically dia bukan lagi orang Baduy. Gitu. Dikeluarin dari Baduy. Satu itu. Kemudian dia melakukan misalnya sekolah. Nah gini, orang Baduy itu nggak boleh sekolah. Jadi mereka di sana aja gitu, di Baduy gitu. Makanya mereka ada istilah apa sih? Kan mereka itu bahasanya bahasa Sunda ya, maksudnya Sunda. bahasa Sunda ya, bahasa Sunda. Jadi tapi bahasa Sundanya beda sama yang di Bandung ya, maksudnya bahasa Sundanya mereka. Kayak kalau kita kan sim kuring, sim abdi gitu. Kalau mereka tuh kami. Jadi kalau kami itu berarti saya gitu. Nah yang kayak gitu tuh. Jadi mereka itu nggak sekolah. Jadi menurut mereka ngaji. Jadi mereka tuh kayak ngaji aja, ngaji di rumah mereka gitu. Cara menyampaikan pembelajarannya itu, pembelajaran udah kayak FKIP ya. Cara menyampaikan pembelajarannya itu dari orang tua laki-laki ke anak laki-laki, dari orang tua perempuan ke anak perempuan.
Itu cara cara memberikan pelajarannya. Misalnya kalau anak laki-laki kan berarti dia berladang dong, karena mereka kan orang Baduy itu kan petani ya, petani Ya. peladang. Jadi bagaimana mengajarkan cara berladang gitu. Untuk kehidupan mereka saja yang diajarin itu. Termasuk kalau ngajarin hukum adat, karena kan hukum adat di Baduy itu tidak tertulis ya. Ya. Jadi cuman ada di hidup di masyarakat Baduy saja. Nah itu kalau cara menyampaikan hukum adat itu mereka selalu ada pertemuan, misalnya 1 bulan sekali atau berapa bulan sekali pertemuan antara sesepuhnya gitu, antara Puun, antara Jaro dengan warganya untuk menyampaikan hukum-hukum adat yang berlaku di antara mereka. Tapi kalau untuk belajar, ya belajar hidup, belajar apa segala macam, nah itu dari bapak ke anak laki-laki, dari ibu ke anak perempuan, gitu. Menarik sekali. Jadi mereka nggak boleh sekolah. Tapi ada orang Baduy yang sekolah, kemudian ya karena sanksinya keluar dari Baduy, ya mereka sekolah tamat sampai sarjana dan bukan lagi menjadi orang Baduy. Oh, jadi Ada udah juga keluar sih ya dari adat Baduynya ya. Gitu. Oh, ini kita sapa dulu nih yang bergabung. Ada Siapa dulu? Pak Dadan ini senior nih, Pak Dadan Supian senior. Oh, Dulu siap senior. sempat dulu apa ya, sempat jadi jadi atasan juga waktu di Panwas Jabar dulu. Ini banyak Iya, juga iya, nih iya. mahasiswa yang bergabung nih ya. Banyak Selamat ya. bergabung. Selamat belajar hukum adat ini. Pelajaran hukum adat. Ini saya nggak nugasin mahasiswa nih buat bergabung. Wah, kalau ditugasin Padahal tambah banyak lagi nih. Padahal hukum pidana adatnya belum keluar nilainya. pengen tahunya kalau nggak ditugasin nonton enggak gitu. Iya, ini menarik sekali nih pelajaran-pelajaran dari adat Baduy ya, terutama tadi kait tentang aturan-aturan hukum, kepatuhan mereka yang luar biasa terhadap hukum adat. Ini cara menerapkan dalam kehidupan kita pasti sangat sulit ini kan? Itu susah banget. Pengen banget sebetulnya mengkaji tentang itu gitu ya. Cuman harus seginya filosofis banget dan kayaknya perlu in-depth interview gitu ya. Dan perlu diketahui kalau orang Baduy itu susah untuk diajak ngobrolnya, Ce. Hah? Kenapa? Iya, mereka itu hanya menjawab apa yang perlu aja. Jadi aku udah bolak-balik ke Baduy kadang ini apa sih mesti balik lagi, kenapa? Karena kita nggak boleh ngerekam, kita nggak boleh pakai alat elektronik, kita nggak boleh foto, kita nggak boleh video kan. Kalau kita ngerekam kan kita bisa lihat lagi apa sih gitu yang diomongin kemarin gitu kan. Kalau ini kan nggak bisa gitu, jadi lupa gitu. Gitu kadang-kadang Kalau gitu. nyatet biasa bisa ya kalau dicatat? Bisa, kalau dicatat bisa. Dia kebayang kan nyatetnya. Udah kayak nyatet sampai rumah. Apa sih ini bacaannya? Mau sih udah dicatat. Teka baca. Teka baca gitu. Ya, sering ya. Ini ada pertanyaan lagi. Nah, ini perasaan nanya mulu. Egi nanya mulu. Egi ke Baduy aja, Gi. Aduh. Egi ini mahasiswa saya di Telkom University. Memang Pantesan. calon jurnalis ya. Anak Ilkom banyak nanya, emang anak Ilkom nih. Keren nih. Jadi begitu ada ide tuh langsung pengen pertanyaannya banyak gitu. Gak apa-apa. Nanti Egi juga punya podcast kamar 4, 2, 3 atau berapa Gi nanti di itu aja Gi. Nih pertanyaan Egi. Ibu maaf tanya lagi. Apakah peraturan pemerintah berlaku di peraturan adat terkhusus di Baduy Dalam? Tergantung. Jadi gini. Kalau di Baduy itu yang berlaku adalah hukum adat Baduy ketika itu di teritorial Baduy. Teritorial berarti di wilayah Baduy.
ya mereka juga udah ada tuh apa kayak untuk tanah ya, aku sebenarnya nggak terlalu menguasai ya kalau untuk tanah. Cuman mereka sudah memiliki semacam hak ulayat ya namanya, Cek. Jadi Iya, hak aku ulayat lihat. hak untuk menggunakan tanahnya itu berapa meter gitu aku lupa, berapa ribu Hmm. meter aku lupa. Gitu. Jadi kan berarti itu udah dengan pemerintah dong, maksudnya yang memberlakukan itu gitu. Nah, tapi kalau misalnya nah ini nih yang menarik. Sebelumnya di Baduy itu tidak ikut pemilu. Hmm. Ah, gue nggak mau nih, gue pasti tanya-tanya nih sama lu nih, nggak mau gue nih. Enggak. Terusin dulu, Sekarang terusin. ibu Bawaslu nih, gue nggak mau nih. Enggak, terusin dulu, terusin. Kacau. Ini tadinya mereka itu nggak ikut pemilu karena mereka nggak Hmm. punya KTP. KTP gitu. Tapi sekarang setelah memiliki KTP, karena KTP-nya itu kan kenapa bermasalah? Karena kan mereka agamanya Sunda Wiwitan. Nah, terus agama Sunda Wiwitan dianggap tidak termasuk ke dalam 6 agama yang diakui oleh pemerintah itu. Sehingga di KTP-nya itu strip gitu. Nah, mereka tuh nggak mau. Terus akhirnya sekarang ini diakuin lah sebagai bagian dari kepercayaan ya, kalau nggak salah gitu. Sehingga orang Baduy punyalah KTP. Nah, setelah punya KTP, maka dia jadi bisa memilih. Ya bayangin aja kalau orang Baduy sebegitu patuh, sebegitu taat, harus memilih, ya dia akan memilih siapa yang dipilih oleh puunnya, oleh jaronya, ya gak sih? Ya Iya. seluruh warga Baduy akan memilih si orang itu, gitu. Tapi ya akhirnya mereka memilih pada akhirnya. Termasuk yang Pada Baduy akhirnya Dalam. memilih. Baduy Dalam Ya, juga ikut pilih. Oh jadi ikut. Baduy Dalam sekarang udah punya KTP juga. Punya. Kalau nggak salah ya, aku lupa ingat deh. Aku nggak pernah nanyain KTP sih, ke sana kan gue bukan polisi, apalagi Satpol PP Cuma kan. nanya aja. Mana KTP? Cuma nanya aja. Punya KTP Lupa. enggak? Bukan. Nah, soalnya ini kan menarik juga ya di hukum kita ya. Jadi Halo masalah YouTube, agama. ada alumni nih. Gimana? Betul. Ini masalah pengakuan agama juga ya. Jadi Sunda Wiwitan, kemudian di Jawa itu kan ada apa Kejawen atau Ya. yang di Meratus di Papua itu kan mereka punya kepercayaan sendiri. Seharusnya kan itu diakui sebagai agama, tapi sampai saat ini kan politik hukum tidak mendukung itu. Iya. Sayang Tapi sekali ini ya. beda dengan Sunda Wiwitan yang dirimu nulis ya? Sunda Wiwitan yang di Kuningan apa di mana? Itu yang di Kuningan sama Cimahi, itu yang Cirende. Sama yang di Cigugur yang kutulis. Nah, coba bedanya gimana kalau sih? ini memang enggak, maksudnya kalau yang orang Baduy, dia memang orang Baduy yang dari dulu agamanya itu. Iya. Gitu. Kalau yang jadi dia bukan orang modern, maksudnya bukan orang kita yang kemudian menganut sebuah agama baru, enggak. Jadi kalau orang Baduy dari dulu memang agamanya itu. Gitu. Dia kan udah ratusan tahun ya di sana gitu. Itu. Iya. Ya itu yang menarik ya. Jadi agama-agama leluhur kita. Agama leluhur gitu. Iya. Kalau yang di Cimahi itu kan berarti kan agak seolah-olah agama baru kan, misalnya dapat wangsit gitu-gitu. Oh, enggak juga sih. Mereka mengakuinya sebagai agama leluhur juga. Dan yang tapi kan orang sekarang kan. Orang sekarang. Nah itu juga ada kampung-kampungnya juga. Kampung khusus juga. Makanan pun khusus mereka. Tapi itu udah sekian ratus tahun di situ atau gimana? Iya, turun-menurun di situ tempatnya. Jadi gue yang nanya kan, Iyalah, kan. Ini ada pertanyaan lagi nih. Nanya mulu nih turun-temurun. Sesuai dengan nama programnya Q&A. Question and answer. Oh iya benar. Oh berarti aku nunggu ditanya aja berarti ya, nggak usah cerita ya? Oh nggak juga, kan tadi ditanya dulu cerita kan. Apa nih tadi? Mana? Katanya turun-temurun nggak jaronya? Turun-temurun nggak? Iya. Termasuk ini yang Hilmi juga, sistem monarki kali turun-temurun satu keluarga. Nah, turun-temurun tidak itu? Jabatannya itu turun-temurun. Nanti kalau punya anak banyak, turunnya ke anak yang mana? Laki-laki biasanya. Nah, kalau anak laki-laki, misalnya anak lakinya nggak punya anak. Kayak gimana sih? Gitu.
Nggak punya anak laki-laki misalnya anaknya gimana? perempuan gitu. Ah, Pokoknya harus anak laki-laki aja. jadi Laki-laki. pindah lah Jadi ya si kalau, pemimpinnya itu laki-laki. ya. Mm-mm. Jadi Jadi ke ini yang harus dilihat nih ya. cucunya juga misalnya harus cucunya yang laki-laki. Hmm, ya, ya, ya. Jadi turun temurun ini ya. Galif, Ibu punten, keperdataan bila perempuan adat Baduy dalam menikah dengan lelaki non Baduy, apakah diperbolehkan atau tidak? Boleh, tapi keluar dari Baduy. Hmm, langsung ya, otomatis ya. Langsung, otomatis. Jadi mereka Jadi, hanya menikah dengan warga Baduy aja. hmm, Berarti jadi kan nggak boleh ya? Baduy. Maksudnya, Kalau Baduy uh, dalam dengan Baduy luar, jadi keluar ke Baduy luar. pindah ke Baduy luar. Mm-mm. Jadi Nah, di Baduy itu ada Baduy dalam, ada Baduy luar. Nah, yang Baduy dalam ini benar-benar hukum adatnya itu masih sangat dijunjung tinggi dan kemudian lebih saklek gitu. Tapi kalau Baduy luar dia sudah ada semacam toleransi lah ataupun permaafan gitu. Contoh misalnya kalau di Baduy dalam itu sama sekali nggak boleh ada alat elektronik gitu. Kan di sana perlu diketahui di sana tuh nggak ada listrik baik di Baduy dalam maupun di Baduy luar. Jadi benar-benar gelap gulita, nggak ada listrik. Nah, beberapa tahun yang lalu itu sempat ketika saya ke sana itu ada lampu penerang jalan. Lampu penerang jalan itu tapi yang oleh matahari itu loh. Oh, yang solarnya ya. Yang oleh matahari itu. Tapi kemudian pas kemarin-kemarin saya ke sana lagi itu udah nggak ada. Ternyata nggak boleh sama orang Baduy, nggak boleh lah gitu. Jadi nggak boleh gitu. Nah, tapi itu sempat boleh gitu-gitu. Kalau di Baduy luar itu suka dijadikan Nah, ini juga sih maksudnya kita itu bangga punya masyarakat adat Baduy gitu. Tapi sisi lain ada juga orang-orang yang punya pemikiran bahwa Baduy itu tertinggal jadi harus diedukasi. Padahal sebetulnya mereka itu masyarakat adat. Harusnya kalau menurut saya pribadi harusnya dilestarikan gitu. Bukan berarti kita biarkan mereka bodoh, bukan. Tapi itulah hukum, itulah budayanya mereka gitu. Kadang-kadang dengan mereka tidak sekolah, orang luar ingin masih baca tulis, ingin apa, kan mereka nggak sekolah gitu, hukum adatnya gitu. Dianggap ini tertinggal. Padahal Baduy itu bukan masyarakat tertinggal, justru mereka itu adalah masyarakat adat yang memang memiliki khas budaya adat Baduy itu sendiri dan itu bagian dari budaya Indonesia gitu tuh maksud saya. Kalau saya sih begitu pemikirannya. Tapi banyak orang yang berpikir bahwa masyarakat adat Baduy mesti diislamisasi lah, mesti dikristenisasi, mesti diedukasi, mesti diajarin kebersihan MCK karena perlu diketahui mereka tidak punya toilet. Mereka itu mandi dan segala macam itu di sungai. Oleh masyarakat modern itu dianggap tertinggal. Hello, itu nggak tertinggal. Itu bagian dari kebudayaan mereka gitu kalau maksud saya. Karena mereka juga punya kebudayaan sendiri misalnya. Oke, mereka mandi, nyuci piring apa segala macam di sungai. Tapi mereka tidak membuang sampah ke sungai dan mereka tidak menggunakan kimia. Artinya mereka tidak pakai sabun, tidak pakai sampo, tidak pakai pasta gigi. Jadi sungai itu benar-benar bersih, nggak tercemar gitu loh. Jadi mereka udah punya cara hukum lingkungan tersendiri gitu loh. Banyak bener loh kalau mau digali Baduy. Asik ya. Bisa berbagai macam tulisan dan sebagainya. Itu bisa jadi berapa disertasi itu ya? Bisa. Banyak banget yang mengkaji Baduy dari berbagai sektor ya. Ada yang dari FKIP misalnya ke pendidikan, bagaimana cara metode yang tadi saya bilang metode mereka mengajar gitu. Kemudian ada juga yang bangunan rumahnya itu ITB itu ada juga mahasiswanya yang mengkaji arsitektur rumah Baduy gitu. Karena apa? Karena tidak pakai paku, saudara-saudara. Bayangin coba. Jadi pakai apa ngikatnya itu? Pakai apa dong?
Pakai rotan Pakai kah atau tali. kayak tali injuk gitu? Tali ini. Bambu. Bambu kan bisa disisir, dikumasi, Ya, disisir, enak rambut kali. ya, Di itu, tali. nah ditali pakai bambu. Jadi rumah Awi mereka tali. itu yang berdiri, ya rumah mereka itu nggak pakai paku mereka, jadi pakai tali aja gitu. Bayangin kan gimana tuh caranya tuh bikin rumah pakai tali. Jadi tesis itu, jadi skripsi, jadi disertasi. Jadi disertasi bagi anak arsitektur malah. Iya, Menarik, karena kan? mereka nggak pakai, dan mereka itu pintunya cuma satu di depan aja gitu. Dan bangunannya itu ya seperti itu aja, cuma ada satu kamar. Kemudian setelah itu di belakangnya dapur, dan dapurnya itu hawu, tau nggak hawu? Iya. Nah, tuh hawu Hawu. tuh. Sehingga mereka itu hinis, pakai hinisnya. Halo, kukuh komandoko abang, sehat abang. Bang kukuh loh. Nah itu mereka pakai. Nah si hawu ini dia jadi sejajar sama palupuh. Dirimu tau nggak palupuh sih? Kira-kira nggak bayangin sih itu kan tahap di itu ya di rumah panggungnya. Kan rumahnya panggung ya. Nah, palupuh teh Terus, mana? nah palupuh itu kayak tehel gitu, tapi kan ini dari awi dianyam. Nggak dianyam sih, dia kayak awi dipotong-potong palupuh. Ih, minta apal palupuh. Loh, ada yang tahu palupuh? Kebayang lah. Nah, kan sebelum naik ke rumah kan pasti ada tangga. Nah, tangga itu kan disebutnya salu kan. Bahasa Sundanya itu tinu papan kan. Dia naik ke salu. Tahu palupuh itu awi dikeprek tuh. Cek lihat aja tahu. Halo Cek, gimana Bali? Ada nggak di Bali palupuh? Jadi situ awi dikepreknya. Jadi palupuh itu terbuat dari awi. Awi itu bambu. Palupuh terbuat dari awi sama aja, dari bambu. Nah, si bambu ini, jadi begitu naik kita di bambu itu gitu loh. Begitu dari bambu itu kan kita tinggi tuh. Nah, masuk ke ruangan itu ada kamar satu, nanti masuk lagi ke sana itu ada dapur. Dapur itu kayak dapurnya itu dari hawu. Hawu itu apa sih? Hawu tahu nggak sih hawu? Kayak perapian gitulah kalau bahasa gayanya mah. Tuh seperti borondong, wajit, dodol kacang, bibika apa? Ada Septa loh. Nah, Septa ini pernah ke Baduy dia. Septa pernah ke Baduy. Kita tahun berapa ya? Kita tahun berapa Agustusan di Baduy. Jadi kita upacara Agustusan ngibarin bendera sama Septa di Baduy. Keren loh. Masih ada rekamannya. Wih. Keren. Gitu. Udah ngajak-ngajak Septa ya. Iya dong. Ya gimana dirimu, wacana aja. Nah gini, aku mau ngomong gini. Nah, tungku buat masak bahannya dari tanah liat. Nah itu. Nah karena dia terbuat dari situ si alat masaknya, maka itu rentan kebakaran. Kan karena kan rumah Baduy itu kan dari bambu semuanya. Atapnya dari ijuk itu. Nah, dapurnya hawu gitu, tungku, sehingga rentan untuk kebakaran. Karena si tungkunya jadi sejajar dengan si palupuh tadi. Iya, jadi kita kan kalau tidur, jadi luhur gitu. Nah, rentan kebakaran gitu. Makanya mereka udah punya mitigasi bencana. Jadi barang yang sangat berharga, misalnya padi, hasil panen itu mereka simpannya di dalam leit. Leit itu terpisah jauh dari rumahnya. Bahkan leit itu adanya di pinggir kampung. Jadi dengan harapan bahwa kalau terjadi kebakaran rumah, dia masih punya bahan makanan. Nah, itu ketahanan pangan. Ketahanan pangan mereka gitu loh. Kalau kita kan, kalau rumah kita kebakaran ya udah nggak punya apa-apa. Nah, amit-amit ya. Tapi kalau orang Baduy rumahnya kebakaran, dia masih punya leit, dan di dalam leit itu ada padi, ada padi yang bisa makan, bisa dipakai buat makan gitu, oleh mereka. Gitu. Keren, itu salah satu bentuk ketahanan pangan warga Baduy.
Ah, ini ada bukunya. Aku bikin bukunya. Jeng jeng. Boleh dong buat door prize. Boleh buat door prize nih. Nih. Nanti Kebaca dipilih nggak? ya. Apa jadi kebalik? Jadi kebalik, tapi Kak baca si Leit Baduy. Lah itu. Itu ini Keren. aku nulis sama Bro Alit ya. Kita Wis. penelitiannya bareng sama-sama. Sebetulnya masih ada 2 buku lagi, tapi belum jadi. Wih, Jangan keren diomongin ya kalau sekali. belum jadi ya. Kalau belum Kalau jadi, belum jadi nyampe. jangan diomongin. Aku nunggu kirimannya saja. Justru sebetulnya aku omongin itu supaya aku termotivasi untuk menyelesaikan gitu, karena aku udah punya janji, udah diomong-omongin gitu. Keceplosan diomongin. Wis. Itu kata Bu, Septa mau juga dong bukunya. Cetakin dong Bang Septa. Ini menarik sekali ya, banyak kearifan lokal di Baduy itu. Ya. Segala macamnya kita bisa terapkan ya dalam kehidupan kita. Iya. Ini yang menarik itu tentang PSBB itu loh. Selain gimana tuh ketahanan PSBB di sana? pangan, jadi Baduy itu punya adat, mereka itu kayak membersihkan kampung gitu, membersihkan kampung dari anasir-anasir. Jadi kok anasir sih, maksud gua apa ya? Bahasanya. Dari hal-hal yang anggaplah buruk gitu bagi mereka. Nah, masa itu disebut sebagai masa Kawalu. Namanya Kawalu. Nah, di masa Kawalu itu orang luar Baduy nggak boleh masuk ke Baduy. Dan kapan itu? Berjalan selama 3 bulan. Nah, udah lewat nih. Udah lewat. Biasanya itu kan sebelum Seba. Harusnya kan, Seba Baduy itu harusnya bulan Juni kemarin. Bulan Juni ini harusnya. Tetapi karena COVID jadi di pending apa gimana, saya kurang paham. Nah, 3 bulan sebelum Seba itu masa Kawalu. Jadi kita nggak boleh ke sana, nggak boleh ke Baduy Dalam. Nggak boleh ke Baduy Dalam. Nah, itu semata-mata untuk membersihkan kampung lah, pembersihan kampung dari segala macam energi anasir-anasir negatif yang membuat kampung seperti apalah, saya nggak paham ya. Mereka seperti itu kepercayaannya. Tapi saya pikir dikaitkan dengan lockdown, karantina wilayah, PSBB ini menjadi menarik gitu. Karena warga Baduy secara sadar dan sudah dari sananya dia memiliki karantina wilayah sendiri, sehingga setiap tahun mereka akan dalam kondisi tidak tercemari oleh orang-orang ataupun lingkungan dari luar gitu. Kalau kita kan karena kita ada COVID, kita karantina sendiri gitu kan. Kita tidak boleh bertemu orang, kita segala macam. Tapi mereka setiap tahun seperti itu gitu. Sehingga setelah itu mereka akan bersih lagi. Tapi mereka menerima tamu lagi gitu. Tapi dalam waktu 3 bulan mereka karantina sendiri, Kawalu, namanya Kawalu gitu. Ada mahasiswa aku nih. Halo Wira, aduh. Coba Wira di post di lu, pasti ini banyak yang nonton. Tuh, influencer. Dosen hits memang. Halo Wira. Ceritanya influencer. Nah gitu, jadi kalau aku sih ngelihat si masa Kawalu ini semacam karantina wilayahnya mereka untuk terhindar dari berbagai macam penyakit gitu kan, ataupun apapun lah yang energi-energi negatif di Baduy itu gitu. Apa Wira, aku lagi diwawancara sama Teh Dektan. Katanya ini jadi bintang tamu di podcastnya. Iya dong. Gitu. Dosen kece harus mau jadi bintang tamu di podcast saya. Harus mau ya. Harus mau lah. Ini kan nanti aku kalau udah punya podcast aku wawancara balik lah. Siap. Ini kan informasinya. Tapi kan aku nggak punya. Kan punya channel YouTube. Oh iya, lagi YouTube. Ini asik banget ini. Ya Kawalu ini ya, ada adat Kawalu. Namanya juga. Kawalu. Kalau kita kan PSBB tapi masih tersambung virtual ya. Kalau mereka kan nggak bisa, karena mereka nggak ada listrik. Aku ulangi lagi, di sana nggak ada listrik. Jadi kalau kalian pengen bener-bener hening, cus ke sana, nggak ada gangguan,
nggak pengen nggak ada sinyal karena memang nggak ada sinyalnya. Nggak bisa halo halo nggak ada, tapi memang karena nggak ada gitu. Terus nggak ada listrik, orang ke sana juga nggak punya toilet. Nah ini nih yang nggak punya toilet tadi aku pengen cerita. Di Baduy luar itu sempet aku kurang yakin ya, apakah itu ada program orang-orang kita gitu, maksudnya orang-orang di luar Baduy yang memprogramkan bahwa warga Baduy harus punya toilet gitu, MCK mandi cuci kakus gitu ya. Karena di setiap rumah itu jadi ada toilet yang pasang kloset jongkok gitu. Nah, pernah tuh aku menikmati itu. Maksudnya begitu ke sana, loh kok ada toilet gitu. Ya, kemarin ada bikin toilet. Tapi begitu beberapa bulan selanjutnya ke sana lagi, udah nggak ada itu toilet. Udah dibongkar. Jadi nggak boleh ada itu toilet. Sama dengan nasib gitu ya. Tadi ya, nasib tiang listrik ya. Bukan tiang listrik, lampu penyelang jalan. Lampu bisa. Pokoknya lampunya biar jadi terang gitu. Jadi mereka itu ya udah benar-benar gelap pakai cempor, cempor. Itu pakai apa bahan bakarnya? Bahan bakar cempor. Pakai minyak. Minyak tanah. Minyak tanah. Minyak tanah. Masih ada ya? Minyak tanah. Masih ada. Ya Allah, hello, ada dong. Kan sudah susah sekarang dari minyak tanah. Pokoknya kalau kalian pernah ngerasain ke Baduy, bagi orang-orang yang memiliki rasa-rasa apa ya, pasti pengen balik lagi. Tapi mahasiswa saya yang alumni yang gabung di sini, mereka semua ke Baduy. Ya karena kalau nggak ke Baduy, ya mohon maaf ya nilainya gimana ya? Enggak lah. Langsung lah ya. PJU catur. Iya. Penerangan jalan umum. PJU. Tuh Kang Baduy Mursid gabung. Nah, halo Kang Mursid, aku punya foto loh sama Kang Mursid. Oh iya, kalau ke Baduy aku biasanya ketemu Kang Mursid ini, terus kita punya foto bareng sama dia beberapa kali. Kang Mursid kenal aku ya, aku temennya Mang Alit. Aduh, kenapa sih aku mesti kasih password nama dia, heran gua. Passwordnya sama Mang Alit. Mang Alit, nanti aku kesana ngopi ya. Selamat sore Bu, selamat sore Kang Mursid. Selamat sore Kang Mursid. Nah ini Kang Mursid, ya ampun. Kok bisa kenal sama Teh Dekan? Iya dong, aku follow dong. Karena aku tertarik dengan, iya, walaupun aku belum mesen, aku sempat tanya-nanya tapi belum mesen. Tapi aku tertarik dengan madunya. Mau lah. Madunya kayaknya madunya enak banget tuh. Kan aku suka ditanya ya, aku masih punya beberapa botol madu, terus aku suka ditanya, itu madunya asli nggak? Terus gue jawab, aku nggak tahu asli atau enggak, tapi aku beli dari Baduy dan dari orang Baduy, bukan dari penjual yang berpakaian Baduy. Ya contohnya dari Mursid ini gitu kan. Gitu ya, dia ngambil sendiri di hutan ya, yang ngambil mungkin bukan dia tapi temennya misalnya, masa jadi bukan dari pertanyaan nih dari Septa ngapain lo nanya gue? Ayo asik tuh, Mursidnya kenal. Gimana di sana di Baduy udah boleh masuk belum Mursid? Udah boleh masuk belum ke Baduy sekarang? Kemarin karena Covid Baduynya ditutup, nggak boleh masuk orang. Atau nih sekarang udah boleh masuk apa belum? Apa Septa? Kenapa Baduy dalam tidak boleh teman-teman? Mereka ikut pemilu juga enggak? Lalu bagaimana? Banyak amat pertanyaannya Septa, ini durasinya hampir habis. Septa, kita bikin udah ke Baduy lu masih nanya. Lu udah ke Baduy masih nanya, heran gua. Septa, kalau saya emang belum pernah ke Baduy, jadi wajar saya bertanya-tanya. Kalau Septa sudah bertanya, sudah ke Baduy, jadi ngapain gitu? Masih belum bisa masuk, kata Kang Mursid. Oh, masih belum bisa ya? Oh iya, pasti belum bisa masuk. Ya janganlah nanti pada Covid. Iya, nantilah. Halo Eka baru masuk loh Eka. Eka biasa. Eka ikut ke Baduy nggak Kak? Oh iya tadi kata Eka nanyanya. Coba. Lupa nanya waktu itu. Nah, itu pertanyaan terakhir aja ya. Yang mana yang mau dijawab? Ya mau dijawab, pemilunya jadi, tapi aku nggak siapa yang menang ya kan. Pemilunya jadi. Terus kalau pernikahan di Baduy itu
eh aku belum pernah menghadiri pernikahannya karena waktu itu eh ngedadak ngasih taunya karena dari Serang ke Baduy yang ke Ciboleger itu kan 4 jam. Nah, dari Cibolegernya 4 jam lagi jalan kaki gitu. Jadi waktu itu nggak sempat melihat pernikahannya. Tetapi kalau misalnya adatnya itu mereka hanya boleh menikah dengan orang Baduy lagi. Dan biasanya dijodohkan. Tapi ada juga yang memilih sendiri. Gitu. Kayak mursid, nah saya nggak tahu mursid dijodohin apa milih sendiri. Kalau nggak salah mursid milih sendiri. Keren ya. Gitu. Mursid ini ayah mursid dia tokoh di Baduy. Jadi kalau setiap orang yang mau wawancara ke Baduy, ya pasti ke ayah mursid, ke bapaknya mursid ini. Di follow ya akun IG-nya Kang Mursid nih @baduy_mursid. Jadi kalau kalian mau ke Baduy, hubungi Kang Mursid. Iya, kalau kalian mau ke Baduy, kalau mau beli madu, order madu, mau beli kain-kain ya, kayak gini, bisa dibeli dan sekarang bisa dikirim via JNT. Bukan nggak ya? JNT apa JNE apa kantor pos? Nah, pokoknya itulah. Bisa dikirim, gitu. Tuh, kalau Mursid milih sendiri jodohnya. Gitu. Gitu, kalau Mursid milih sendiri dia. Ada itu katanya Edu trip ke Baduy terbuka umum Bu, saya mau ikut katanya. Siapa itu yang mau ikut? Siapa ini? Derderar. Ayo atuh. Iya, nantilah. Ya nantilah kalau udah nggak COVID. Sekarang masih ditutup. Berdoa semoga semua selalu sehat, ya kan? Indonesia baik-baik aja, kita bisa ngetrip ke Baduy lagi. Udah lama nih nggak ke Baduy. Beberapa hari ini Facebook saya kenangannya di Baduy terus, sebel. Pasti itu, aduh, kasuat-suat itu. Ada alumni nih, Heri, halo, apa kabar Heri? Aduh, Heri belum pernah ke Baduy ya, soalnya dosennya bukan gua dulu. Ketahuan ya, langsung. Dia udah lulusnya udah lama. Gitu. Ya, ini udah mau selesai nih. Kita pilih saja bisa yang via JNE Tiki Pos. Tuh. Nah, mangga yang mau madu, yang mau kain-kain atau yang nanti mau ke Baduy, nanti hubungi Kang Baduy Mursid ya, Kang Mursid. Silakan cus follow IG-nya dong, follow dulu lah. Ini udah sejam ya? Udah terasa ya? Udah sejam loh, udah sejam. Yuk dipilih yuk, siapa yang dapat buku siapa? Ayo siapa yang mau dapat bukunya? Tadi siapa coba ini? Ayo kita cari siapa? Gimana biar nggak kebalik bacanya? Yo. Siapa dulu yang mau? Siapa yang tadi aja tuh yang banyak nanya itu tuh. Si Egi ya? Egi. Egi ya. Nanti Egi DM ke saya. DM ya, minta alamat pengiriman buku. Tuh Egi dapat bukunya ini, selamat Gi. Terus saya juga mau ngasih pulsa deh. Mau ngasih pulsa 50.000 nih. Wih, gaya amat, Iya dong. Galih Gumirat. Wow. Ya, kamu dapat pulsa 50.000. Ya. Siapa yang dapat? Galih Gumirat, dia dapat pulsa. Egi Pas dia dapat buku. Oke, terima kasih. Waktunya sudah habis. Ya, udah habis Septa waktunya. Banyak nanya nggak dapat hadiah. Oke. Terima kasih Bu Dekan.